Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati wa akhwat Al-Ummahat yang dilakukan jami'an dan pemirsa Najah TV dan pendengar setia Radio Pasaman FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kajian rutin yang kita laksanakan. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan keturunannya, dan kita umatnya yang terus menjalankan agama dan tuntunan sunnahnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang telah kita buka pertemuan sebelumnya, yaitu sebuah kitab tentang Adabun Islamiyah, adab-adab harian Muslim teladan. Ya. Ini adalah dikarang oleh Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani, hafizallahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas adab yang berkaitan dengan adab-adab harian seorang Muslim. Yang masih ingat Bapak Ibu sekalian, poin-poin yang kita jelas bahas, ya, yaitu yang berkaitan dengan adab-adab dalam apa Bu? Adab-adab dalam berdoa. Berapa poin yang kita bahas kemarin itu? Pada bulan dahulu. Adab dalam berdoa itu ada berapa poin Ibu? Ada 9 poin ya yang telah kita kupas pada adab-adab dalam berdoa. Nah, sore ini kita akan melanjut bab yang kedua, yaitu adab-adab dalam membaca Al-Quran. Nah, adab-adab dalam membaca Al-Quran perlu kita memiliki pengetahuan, ya, dan juga ini adalah adab yang sangat mulia. Karena ibadah Al-Quran, membaca Al-Quran ini adalah ibadah yang paling mulia. Yang kita baca itu adalah kalamullah. Artinya firman Allah. Perkataan-perkataan Allah, wahyu Allah yang termaktub di dalam mushaf kitab suci Al-Quran. Yang kitab inilah sebagai dusturuna. Itu sebagai undang-undang kita. Dustur sebagai kitab suci kita. Yang telah diturunkan oleh Allah, ya, dari sisinya ke langit dunia melalui perantaran malaikat Jibril, ya, disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan turunnya Al-Quran, teranglah dunia yang gelap gulita sebelumnya ini, di mana dunia yang penuh dengan penindasan, penuh dengan kekacauan, penuh dengan kemaksiatan, kehinaan, ya, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas si miskin. Nah, ini maka Al-Quran turun sebagai pegangan hidup bagi kita umat manusia yang beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa inilah yang akan membimbing kita, yang berjumlah 30 juz sebanyak 6.666 ayat, 114 surat, ya. Dan dia mengatakan 6.626 ayat. Nah, ini khilaf di kalangan para qurra, ya, para ahli Quran. Nah, ibu-ibu dan para warga sekalian, kita hendaklah setiap hari membaca Al-Quran, ya. Setiap hari hendaklah kita membaca Al-Quran, kecuali ibu-ibu yang berhalangan, ya. Bahkan para ulama membolehkan kalau dia hafizah, ya, kalau dia hafizah untuk menjaga hafalannya, boleh dia membaca Al-Quran tanpa menyentuh Al-Quran. Nih, kalau yang hafizah, ya, diutamakan. Untuk itu perlu kita ketahui adab-adab seputar bagaimana membaca Al-Quran ini.
Ya, terlebih lagi ibu-ibu dan para akhwat sekalian adalah di bulan Ramadan. Kita kemarin melewati 1 bulan penuh, ya. Begitu antusias kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah ibu-ibu, mungkin akhwat sekalian ada yang mengkhatamkan Al-Quran, ada yang mungkin ada yang sampai 5 kali, ya. Alhamdulillah. Mungkin ada juga yang 3 kali, ya. Ada yang sekali khatam, minimal 1 kali. Kalau yang 1 juz ada 1 juz ada. Juz saja dihafal, di khatam aja juz 30. Semoga tidak ada Bu Ibu ya, karena kita semangat. Dan di situ kita sangat dekat dengan Al-Quran. Sangat dekat dengan Al-Quran. Di masjid, di rumah. Hendaknya kita dilepas Ramadan, kita juga terpaut hati kita terus untuk membaca Al-Quran. Maka jangan sia-siakan hari-hari yang kita lewati tanpa membaca Al-Quran. Sesibuk-sibuknya kita urusan rumah tangga, ya, dan segala macam urusan pekerjaan, maka hendaklah kita terus memotivasi kita, mujahadah diri kita ini, ya, harus kita tunaikan terus membaca Al-Quran. Jangan sempat ada 1 atau 2 hari kita tidak menyentuh membaca Al-Quranul Karim. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita intensitas, ya. Hendaknya kita memiliki Al-Quran khusus di rumah kita, ya. Belilah Al-Quran yang itu kita khususkan untuk kita baca. Ya, itu lihat perhatian para ulama, ya, mulai dari salafus sunnah saleh dulu, ya, para salaf, ya, para sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama al-mutaqaddimin, mereka meninggalkan pembacaan kitab-kitab, membaca hadis-hadis, bahkan, ya, kitab-kitab hukum mereka tinggalkan semua, fokus membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu dan para akhwat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita penting mengetahui apa itu adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama adabnya adalah berwuduk. Nah, jadi hendaklah kita itu dalam kondisi suci, ya. Berwuduk tentu dibarengi dengan niat yang ikhlas. Apa tujuan kita berwuduk itu? Kalau kita mau sholat, tentu tujuan wuduk kita untuk sholat, ya. Karena semua pekerjaan kita itu tergantung kepada apa, Bu? Niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, segala sesuatu berurutan. Kalau kita berwuduk untuk membaca Al-Quran, ya, karena diutamakan yang pertama dengan niat kita berwuduk itu, niat wuduk, kemudian kita setelah itu membaca Al-Quran. Nah, penting untuk kita bersuci, ya, untuk bersuci. Nah, ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, membersihkan mulut dengan siwak, ya. Jadi mulut kita hendaklah kita bersihkan. Karena apa? Karena kita akan membaca Al-Quran. Ya. Jadi bau mulut kita dibersihkan, ya, dengan siwak dan semisalnya. Agar apa? Agar lisan kita, agar mulut kita itu tidak mengeluarkan bau, ya. Kan ini adalah salah satu bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran. Maka kita bersiwak, ya, dianjurkan, ya. Karena siwak itu adalah suatu perbuatan yang disunnahkan kita terus menjaganya, ya. Menjaganya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita bahas pada kitab yang berlalu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah tangganya, ya. Sehari di kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tatkala sampai ke rumah, apa yang beliau lakukan dulu? Ibu bersiwak, ya. Maka sampai di rumah dia mendahulukan siwak. Itu apa? Perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga mulut beliau. Nah, ini apalagi yang akan kita baca itu adalah Al-Quran. Yang akan kita baca itu adalah kalamullah, ya.
Kita lanjut saja Ibu ya. Yang ketiga, membaca Al-Quran itu di tempat yang bersih, ya, di tempat yang bersih. Nah, bagaimana kita ya memilih tempat-tempat yang bersih, ya, tempat-tempat yang tidak ada di sana itu najis. Terutama sekali adalah kita membacanya di masjid. Nah, karena masjid itu adalah tempat yang bersih. Nah, usahakan kita juga mau ke masjid ini, Ibu, ya, niatkan kita walaupun sebentar, kita niatnya itikaf, ya, itikaf berdiam diri di masjid. Nah, apalagi kita membaca Al-Quran di masjid. Nah, maka kita di rumah boleh, tapi usahakan bagian rumah kita itulah bersih dari najis. Nah, itu dia tempat yang bersih. Jangan ya membaca Al-Quran di tempat-tempat yang bising, di tempat yang kotor, ya. Apalagi membaca Al-Quran di toilet, ya, atau di tempat hammam dan yang lainnya, ya. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini berkaitan dengan masalah membaca, ya. Namun untuk menyentuh Al-Quran dipersyaratkan harus suci, ya. Kalau membaca saja boleh, Ibu ya. Tapi kalau untuk menyentuh Al-Quran itu disyaratkan kita harus bersuci, ya. Apa dalilnya? Untuk kita bersuci sebelum menyentuh Al-Quran itu, hadis datang dari Rasulullah SAW, hadis riwayat ya Darul Qutni dari Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazam dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kataba ila ahlil Yaman kitaban, fakana fihi la yamussul Qur'ana illa tahirun." Nah, itu dalilnya Ibu. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazam, ya, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya. Nah, ini tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Nah, ini hadisnya Darul Qutni dan dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam kitab Irwa Al-Ghalil. Ini penegasan dalil kepada kita bahwasanya kalau kita mau menyentuh Al-Quran, hendaklah dalam keadaan bersuci, hendaklah dalam keadaan berwuduk, ya Ibu, ya, ya. Nah, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah juga menyatakan, ya, hendaklah setiap orang yang duduk di masjid berniat i'tikaf, baik untuk waktu yang lama atau waktu hanya sesaat. Bahkan sudah sepatutnya sejak masuk masjid tersebut sudah berniat untuk i'tikaf. Adab seperti ini sudah sepatutnya diperhatikan dan disebarkan, apalagi pada anak-anak, orang awam yang belum paham. Karena mengamalkan seperti itu sudah semakin langka. Jadi tempat yang paling bersih itu adalah masjid, ya. Maka kita utamakan membaca Al-Quran itu di dalam masjid, tempat yang bersih, tempat yang dimuliakan. Nah, Ibu-ibu, kita berdiam di masjid ini niatkan untuk itikaf. Nah, kan berpahala. Berapa tadi kita mulai masuk masjid, niatkan untuk itikaf. Jadi itikaf itu bukan hanya pada bulan Ramadan, Ibu ya. Tapi kalau kita setiap mau masuk masjid, ya, kemudian kita niatkan itikaf, berdiam diri untuk beribadah. Apalagi keutamaan kita mampu menunggu dari maghrib ke isya. Nah, ini keutamaan besar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita dihadir di masjid ini, setelah itu kita membaca Al-Quran, ya. Kemudian Ibu-ibu dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran duduk menghadap, yang keempat ya. Yang keempat Ibu-ibu, duduk menghadap kiblat dengan khusyuk
tenang, menghayati sambil menundukkan kepala. Nah, adab yang keempat. Nah, jadi kita membaca Al-Quran itu diutamakan menghadap kemana, Bu? Menghadap kiblat. Nah, itu diutamakan. Ya, diutamakan. Nah, sekarang kita kan berada di masjid nih, sangat mudah ya. Tapi boleh juga ya di masjid kita menghadap yang lain ya. Tapi yang diutamakan itu adalah kita menghadap kiblat. Dengan khusyuk ya. Dengan khusyuk, tenang ya. Jadi Al-Quran kita baca itu dengan tawadu, dengan tadarru ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, mentadabburinya. Apalagi kita yang sudah paham ibu-ibu ya dengan arti Al-Qur'an. Nah, kalau untuk lebih khusyuknya bagaimana kita? Usahakan kita juga membaca apa, Bu? Al-Qur'an yang pakai terjemahan. Nah, ini untuk membaca. Apabila kita membacanya 10 ayat, kita ulang, kita lihat pula terjemahan dari ayat itu. Ya. Kita paham artinya, lebih bagus lagi nanti lanjut dengan tafsir ayat ini. Nah, paham kita mana maksud ayat tersebut. Ya, karena Al-Quran ini ditafsirkan oleh para mufassir, para ahli tafsir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka untuk itu kita dalam keadaan khusyuk menghayatinya sambil kita juga menundukkan kepala. Nah, ini itu akan semakin, kalau kita paham ya membaca Al-Quran itu semakin menambah kekhusyuan kita. Ya, semakin menambah kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa lagi, poin keberapa, Bu? Poin kelima. Poin yang kelima, adab yang kelima adalah membaca ta'awuz. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awuz ketika memulai membaca dengan suara yang dikeraskan. Nah, ini kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. Nah, ini kita dianjurkan untuk berta'awuz. Itu apa artinya? Berserah diri kita kepada Allah. Dan ini hukumnya apa, Bu? Hukumnya tidak jatuh kepada wajib, tapi hanya sebagai sunnah. Ya. Jadi hukumnya para ulama menghukuminya itu adalah sunnah, bukan wajib. Ya. Tapi hendaklah kita tentu mengambil sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya apabila kita mau membaca Al-Quran ta'awuz itu? Ada yang tahu enggak, ibu-ibu? Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Kalau ibu punya Al-Mushaf itu buka An-Nahl ayat 98, surat ke-16 ayat 98. Allah berfirman, "Fa-idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Nah, ini dalilnya. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini ibu jangan lupakan ya. Ini membaca ta'awuz bagaimana kaifiyahnya? Ibu-ibu kalau kita membaca di awal surat, kita membaca apa? Membaca pertama apa yang kita baca dulu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru membaca ayat. Kalau di pertengahan surat atau pertengahan ayat misalnya, bagaimana kefiyahnya? Kita membaca ta'awuz tanpa membaca basmalah. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada satu surat yang di dalam Al-Quran kita membaca
ta'awuz saja tanpa membaca malah. Surat apa itu? Surat At-Taubah. Ya, surat Taubah surat yang surat ke berapa, Bu? At-Taubah surat yang ke berapa? Sabar, Bu ya. Surat yang lihat Al-Qurannya, siapa yang tahu? Ini nama-nama surat juga harus kita hafal, Bu ya. Anak-anak kita mungkin sudah hafal surat. Surat yang ke-9 ya, surat yang ke-9 itu surat dikatakan juga surat Taubah ini surat apa, Bu? Dikatakan juga surat Taubah ini surat dengan surat apa? Ada yang tahu enggak? Dikatakan surat At-Taubah ini dengan surat ada Al-Qurannya. Ada yang memiliki enggak? Coba baca ayat yang pertama. Ada yang tahu? Bara'atum minallah. Itu juga dengan surat Baro'ah, ya. Berlepas dirinya Allah dari orang-orang musyrikin dan orang-orang munafik. Maka Allah ya berlepas diri. Maka kita tidak boleh membaca basmalah di situ. Ini khusus kepada surat At-Taubah ya. Dan juga kita membaca ta'awuz tanpa membaca basmalah. Ini Bu ya. Kemudian poin yang adab yang keberapa lagi, Bu? Oke. Adab yang ke-6. Hendaknya kita membaca Al-Quran dengan tartil. Perlahan-lahan membacanya. Ya. Jadi membaca Al-Quran itu hendaklah kita warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah oleh kalian Al-Quran itu dengan tartil. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tartil? Ya seperti pembacaan yang kita baca anak-anak kita ya, santri-santri kita ini kita lihat bacaan masyayikh ya, itu tartil. Nah kita juga belajar tahsin, alhamdulillah ibu ya, membaca hukum-hukum ya, dan dengannya jelas di mana makhrajnya, di mana hukum 1, 2 alifnya, 4 alif dengan 6 alifnya ya, itu dengan tartil. Nah, bukan dengan irama yang panjang-panjang bahkan melebihi dari mat itu sendiri, dan itu akan merusak dari makna itu sendiri ya. Karena kita membaca Al-Quran dengan tartil itu akan mendatangkan keindahan sendiri di dalam Al-Quran. Kita rasakan ya zuknya, Bu, rasakan ibu-ibu bagaimana kita mendengar suara-suara masyayikh di Masjidil Haram ya, Masya Allah ya. Lagi di bulan Ramadan mereka membaca Al-Quran dengan tartil khusyuk ya. Maka kita itu hendaklah dengan membaca Al-Quran dengan bacaan yang jelas ya. Kemudian kita juga harus belajar kepada guru kita bagaimana supaya kita paham dalam membaca Al-Quran itu, dan hendaknya juga kita usahakan bersanad ya. Alhamdulillah kita sudah punya guru ibu-ibu ya, yang kita datangkan dari Pekanbaru mengajar kita. Ini ibu-ibu semangat yang sudah lulus ngajar ya, ngajar saudara-saudara untuk bisa juga mendapat kemuliaan kita ini yang lulus dan bersanad ya. Di semangat kita terus mempelajari Al-Quran. Jangan cukupkan bacaan kita dari guru-guru mengaji kita yang dahulu, Bu ya. Ya, sekali mereka seperti itulah ilmunya. Maka kita terus motivasi untuk belajar. Ya. Nah, kemudian yang ke-7 adabnya adalah tadabbur. Apa itu tadabbur, Ibu-ibu? Menghayati, ya, menghayati. Ya. Berusaha untuk menghayati dan merenungkan setiap ayat yang dibaca.
Bagaimana itu kita, kalau kita paham melewati ayat-ayat tentang neraka, kita merasa sedih, ya, takut, ya. Bagaimana membayangkan kalau kita masuk ke dalam api neraka, falyadzubillah min zalik. Ya. Dikisahkan kita melewati ayat-ayat tentang surga, bayangkan bagaimana keindahan, kelezatan kita di surga. Nah, jadi semua itu kita tadaburi, kita renungkan. Nah, ini yang diperintahkan. Dahulu para sahabat Nabi SAW mereka tidaklah melewati, ya, bacaan 10 ayat kecuali mereka pahami dulu. Ya. Mereka pahami dulu maknanya, pahami dulu maksud kandungan dari ayat itu. Ya. Semakin kita mempelajari dengan mentadaburi Al-Quran, itu semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi petunjuk. Supaya Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada kita adalah kita tadaburi, kita renungkan, kita pahami. Nah, ini ayat yang kita baca tadi tentang tadabbur itu terdapat dalam surat Muhammad ayat yang ke-24. Ya, surat Muhammad ayat yang ke-24. Apa bunyinya tadi kita baca itu, Ibu? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaduha. Afala yatadabbarunal Qur'an. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Am ala qulubin akfaluha, ataukah hati mereka sudah terkunci? Ya, falyadzubillah, na'udzubillah min zalik. Orang-orang yang tidak mendapat petunjuk dari Al-Quran itu hatinya telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang khatam itu, Ibu. Khatamallahu ala qulubihim. Ya, orang-orang kufar, orang-orang yang mengingkari. Sudah jelas seterang-terangnya begitu Al-Quran, ya, menjelaskan kepada kita tentang tauhid kepada Allah, ya Bu, ya, mengesahkan Allah dalam ubudiyah, mengesahkan Allah dalam rububiyah, mengesahkan Allah dalam asma wa sifat. Ya, mereka mengingkari akan, ya, keesaan Allah tersebut. Ya, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita beruntung, alhamdulillah. Ya, kita bersyukur diberi petunjuk oleh Allah untuk masuk ke dalam agama Islam dan mampu pula mempelajari dan mentadabburi Al-Quran dan merenunginya. Nah, hati kita akan menjadi terang, ya. Karena orang yang mempelajari dan membaca Al-Quran itu akan terus membuka hatinya supaya bening, ya, mendapat petunjuk. Karena Al-Quran ini yang kita baca juga adalah nur, cahaya dari Allah. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba juga dikatakan oleh Allah dalam surah As-Sad ayat 29 tentang tadabbur ini. Surat Sad ayat yang ke-29. Apa itu? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini dalilnya. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang, ya, kita mentadaburi Al-Quran, ya, memahami Al-Quran, ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran itu, dan agar kita mendapat pelajaran, ya. Jadi setiap ayat-ayat yang kita lewati itu menambah pelajaran bagi kita, menambah pengetahuan kita, ya, menjadi ibrah kepada kita, menjadi tazkir, menjadi pengingat kepada kita. Tanda kita orang yang menggunakan akal, orang yang diberikan oleh Allah pemikiran kepada kita, maka kita gunakan ayat ini untuk merenungi firman Allah. Ya. Nah, itu ya Bu, ya. Jadi kita semakin terus mempelajari Al-Quran, ya, kita renungi, semakin menambah keimanan kita.
Bukan hanya sekedar hafalan ya yang berlalu ya. Hafal ya, kita harus hafal Quran, tapi harus kita pahami. Maksudnya. Jadi membaca bukan hanya sekedar membaca, tapi paham yang kita baca itu. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, ya Imam Nawawi, ulama besar di muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan, Imam Ahlu Sunnah ini, hadis yang membicarakan tentang perintah untuk tadabbur banyak sekali. Jadi hadis yang menceritakan, memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran tadabbur banyak, kata beliau. Perkataan ulama salaf pun amat banyak tentang anjuran tersebut. Ya. Ada cerita bahwa sekelompok ulama teladan, yaitu ulama salaf, yang hanya membaca satu ayat yang terus diulang-ulang dan direnungkan. Nah, ini kata Imam Nawawi. Ya, ada di kalangan salaf terdahulu, ibu-ibu, dia membaca satu ayat kemudian diulang-ulang. Setelah itu dia renungkan di waktu malam hingga datang subuh. Pernah enggak kita seperti itu, Bu? Ya. Baca satu ayat, kemudian diulang-ulang, setelah itu kita renungi. Nah, ini para ulama terdahulu, salafun soleh melakukan itu. Ya. Dia tidak mau melewati ayat itu kecuali dia sudah paham benar maksud ayat Allah, firman Allah tersebut, hingga datang kepada subuh. Ya. Bahkan ada yang membaca Al-Quran, kata Imam Nawawi, karena saking mentadabburinya hingga pingsan. Baik itu, Bu, ya. Ada salafun soleh, saking dia mentadabburi, memahami Al-Quran itu, pingsan dia dalam membaca Al-Quran. InsyaAllah. Ya. Pernah ibu-ibu pingsan? Nah, pingsan yang lain pernah, Bu, ya. Nah, kurang uang dikasih suami pingsan. Nah, itu tidak boleh, Bu. Ya. Atau dimarahi oleh suami, ya pingsan. Ya. Ini mentadaburi Al-Quran. Nah, itulah ketinggian ulama kita, Ibu, salafun soleh itu. Saking pahamnya, saking takutnya pada Allah, dia pingsan. Lebih dari itu lagi, kata Imam Nawawi, ada di antara ulama itu yang sampai meninggal dunia ketika mentadaburi Al-Quran. Masya Allah, Bu, ya. Saking dia membaca, mentadaburi Al-Quran, dia pahami, kemudian setelah membaca, dia tidak kuasa lagi. Dia meninggal dunia. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita juga seperti itu, Bu, ya. Amin. Ya. Meninggal dalam beramal soleh. Lagi sedang membaca Al-Quran. Ini diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, halaman 86. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan keterangan ini. Diceritakan oleh Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi juga menceritakan dari Bahz bin Hakim, bahwasanya Zararah bin Aufa, ya, Zararah bin Aufa, seorang ulama terkemuka di kalangan tabi'in. Jadi di kalangan tabi'in, ya, setelah masa sahabat, ibu, ya. Jadi Zararah bin Aufa ini seorang ulama di kalangan tabi'in. Ia pernah menjadi imam untuk mereka ketika sholat subuh. Jadi Zararah, ya, bin Aufa ini, ya, dikisahkan oleh Bahz bin Hakim, dia menjadi imam subuh pada suatu subuh itu. Kemudian imam ini, Zararah bin Aufa ini, membaca surat hingga sampai pada ayat فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Kira-kira ayat apa itu, Bu? Surat apa? Di juz keberapa? فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Juz ke-29, surat Al-Muddathir, ayat ke-8 dan 9. Nah, itu.
Jadi Zararah bin Aufa ini sampai ke ayat ini, Allah dia baca firman Allah itu, فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُرِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Ketika itu Zararah tersungkur, ya. Tersungkur waktu dia jadi imam lantas meninggal dunia. Insyaallah tabarak rahimallahu al-ulama. Ya Zararah bin Aufa. Ya. Dia bahas menyatakan bahwa ia menjadi di antara orang yang memikul jenazahnya. Jadi ini diceritakan oleh Bahas bin Hakim itu, dia sendiri yang memikul jenazah Zararah bin Aufa, ulama terkemuka tabi'in. Itu kenapa? Saking ya takutnya dia dengan firman Allah itu. Apa artinya ayat itu, Bu? Apabila ditiupkan sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Dia tersungkur, kemudian dia meninggal dunia. Itulah kematian yang indah yang kita cita-citakan, Bu ya. Mudah-mudahan kita meninggal diwafatkan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah. Ibu-ibu pernah mendengar ada tombuati? Pernah dengar itu? Apa itu tombuati? Kalau ada orang sebelah itu menyanyi-nyanyi tombuati, ya. Tombuati 5 perkarane. Pernah dengar itu, Bu? Ya. Ini nasihat sebenarnya dari Ibrahim Al-Qawash. Nah, ini ulama itu yang dinyanyikan, ya. Nasihat dari Ibrahim Al-Qawash, seorang ulama besar, ya. Tombuati itu ada 5. Nah, ini kalau dinyanyikan oleh mereka itu tombuati 5 perkarane. Yang pertama apa? Baca Al-Quran. Nah, paham ini maknanya ya. Jadi yang pertama itu kata Ibrahim Al-Qawash, membaca Al-Quran disertai tadabbur, perenungan. Itu dia obat hati yang pertama. Jadi kita membaca Al-Quran, ya, tidak sekedar membaca, tapi kita tadabburi, kita pahami, ya, maknanya. Ini menambah perenungan kita kepada Al-Quran. Obat hati kita. Yang kedua apa? Perut kosong. Nah, itu sebagai obat hati. Apa maksudnya perut kosong itu, Bu? Sering kita puasa, ya, puasa lazimnya kita puasa Senin Kamis, ya. Diutamakan Senin Kamis itu kapan kita puasanya, Bu? Rasulullah lakukan. Pernah dengar? Nabi mengutamakan Senin Kamis itu adalah di setiap Senin dan Kamis pertama di awal bulan Hijriyah. Paham ya? Senin dan Kamis pertama di bulan Hijriyah. Itu yang sering dilakukan, dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi kita puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Tambah lagi kita puasa apa? Puasa Arafah kemarin, ya. Ada lagi puasa 10 Muharram. Apa lagi? Puasa apa lagi, Bu? Ada puasa nisfu Sa'ban? Enggak, Ibu ya. Tapi banyak mempuasakan bulan Sa'ban, ya. Nah, ini kita rajin, apalagi puasa wajib, ya, puasa wajib. Dan tambah dengan puasa-puasa sunat, dan terlebih tingginya kalau kita mampu puasa Nabi Daud alaihissalam. Kemudian obat hati yang ketiga apa lagi kata beliau Ibrahim Al-Qawash? Rajin qiyamul lail. Apa itu, Bu? Salat malam. Nah, kita usahakan terus untuk salat malam, Bu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu salat malam. Dia bangunkan istrinya untuk salat malam.
Jadi kita letih-letihnya kita, kalau kita sudah lazim biasa itu, insya Allah kita akan terus terbangun pada sepertiga malam terakhir. Ya, kita rutinkan. Dahulu hukum asalnya sholat qiyamul lailnya apa hukumnya? Wajib. Ya, setelah itu dirukhsah diberikan dengan menjadi sunnah. Tapi walaupun sunnah, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail. Di kita qiyamul lail itu ibu, hati kita semakin bersih, terang, ya. Banyak masalah-masalah kita dengan keluarga kita, ya. Kan dengan obat inilah kita rajin qiyamul lail. Kemudian apa lagi yang keempat? Merendahkan diri di waktu sahur. Wabil asharihum mustaghfirun. Di waktu sahur itu kita banyak-banyak istighfar, mohon ampun, ya. Itulah tempat-tempat kita memulai hari itu, hendaknya kita membaca Al-Quran juga, Bu, ya. Merendahkan diri kita di waktu sahur, waktu yang utama. Ya. Nah, kita bangun sebelum subuh, kita sholat, ya. Dan kita banyak-banyak istighfar, memulai kalau bisa, kata para ulama, memulai hari itu dengan membaca Al-Quran. Sebelum subuh kita baca Al-Quran. Kalau mampu, kalau bisa setelah subuh kita juga mengawali hari-hari kita itu dengan membaca Al-Quranul Karim. Nah, setelah itu apa, Bu? Duduk dengan orang-orang soleh. Nah, itu yang kelima. Itu yang dotombuati, yang dinyanyi-nyanyikan oleh orang-orang itu. Tapi ini adalah perkataan ulama. Nah, jadi kalau hati kita mau terobati, kita sering-sering membaca Al-Quran dan pahami maknanya, paham artinya. Kemudian rajin-rajin puasa. Setelah itu yang ketiga qiyamul lail. Kemudian merendahkan diri di waktu asar dan duduk dengan orang-orang soleh, dengan para ulama, dengan orang-orang yang benar agamanya. Nah, ini terdapat dalam adab membaca Al-Quran di dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sudah masuk asar, Bu. Tapi belum ada yang datang azannya. Baik. Terus kita lanjutkan dengan poin keberapa tadi? Dengan poin ke-8. Apa itu? Yang ke-8 adalah menangis dan berusaha menangis pada ayat-ayat ancaman. Nah, jadi kita, Bu, menangis, usahakan kita itu menangis. Falyabku katsiran wal yad'aku qalila. Kata Allah itu, maka hendaklah kalian sering-sering menangis. Ya, usahakan, kalau tidak bisa berusaha untuk menangis, ya. Melewati, apalagi imamnya bacaannya bagus, Masya Allah, Bu, ya. Imam kita bagus, kemudian melewati ayat-ayat tentang neraka, paham, itu akan semakin goncang, ya. Sesak dada kita mendengar ayat itu, ya. Takut dengan ayat azab-azab Allah yang diancamkan kepada kita. Jadi bukan menangis, bukan sekedar menangis. Banyak juga orang menangis dibuat-buat, ya, Bu, ya. Menangis tidak dari hati. Bisa, Bu, menangis tidak dari hati. Ya. Menangis orang, kemudian hati kita juga menangis. Banyak itu, ya. Melihat orang menangis juga kita menangis. Pernah itu, Bu. Nah, ya. Apalagi ibu-ibu yang perasaannya lebih halus dari kaum laki-laki, ya. Nah, suka menangis. Kita membaca Al-Quran itu hendaknya menangis. Ya. Lewati baca Al-Quran itu menangis. Itu menambah apa? Kekhusyuan kita dengan membaca Al-Quran. Nah, terus yang adab yang ke-9 apa? Memperbagus suara bacaannya. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah dari kalangan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Tapi melakukan itu bukan maksudnya melebihi hukum-hukum Al-Quran dengan irama-irama yang melebihi takaran hurufnya. Jadi situ adalah memperbagus bacaan itu. Membagus dengan tartil tadi, ya. Kita disunnahkan memperbagus suara, ya.
Maka kita hendaklah kita membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Nah, kalau ibu-ibu dianjurkan jangan didengarkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Ya, kalau kita membaca Al-Quran hendaklah di kalangan kita, ya, dan lebih-lebih kita membaca Al-Quran di rumah. Jangan memperbagus bacaan di halaman yang lain. Ya, atau lagi yang bukan mahramnya. Poin yang adab yang ke 10, ya, kita selesaikan poin. Yang ke 10 yaitu mengeraskan suara bacaan, ana ulangi, mengeraskan suara bacaannya jikalau tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat, orang yang sedang tidur maupun yang sedang membaca. Nah. Jadi poin yang ke 10 ini kita harus paham juga situasinya, Bu, ya. Jangan kita mengeraskan suara tatkala ada orang yang sedang sholat. Itu mengganggu sholat. Nah, bacaan Al-Quran saja kita tidak boleh mengganggu. Apalagi bacaan-bacaan selain Al-Quran. Ini ada orang yang sholat sunat tapi ada zikir-zikir, ya Bu ya. Nah, ini orang apa? Zikirnya kemudian salawatan, ya. Ternyata di dalam situ banyak orang yang sholat. Nah, ini mengganggu, ya. Jangankan dapat pahala, kita malah berdosa. Atau mengganggu orang yang sedang tidur, atau orang yang sedang membaca Al-Quran. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran di samping kita juga kita suara yang lembut, suara yang lirih, ya, suara yang terdengar oleh kita saja. Dan kalau kita membaca, Masya Allah Bu ya, kalau kita itikaf itu di Masjidil Haram, nah, itu kalau suaranya keras langsung ditegur itu oleh saudara-saudara kita juga baca. Hendaklah kita dengan membaca dengan lirih. Tidak boleh kita mengganggu saudara kita yang lain, ya, terganggu dengan bacaan kita. Nah, gitu. Nah, kemudian kita lanjut kepada yang ke-11. Tidak berbicara kepada siapapun di saat membaca kecuali yang bersifat darurat dan mendesak. Nah, jadi waktu kita sedang membaca Al-Quran itu tidak berbicara, tidak berkata-kata kepada yang lain. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, fokus dulu membaca Al-Quran, ya. Jangan setelah sedang membaca Al-Quran kita bicara pula sama orang lain, itu baca lagi, ya. Tidak boleh Bu ya. Kecuali dalam kondisi darurat. Darurat bagaimana? Dibilang sama kita rumahmu terbakar. Nah, astagfirullah. Kita terus juga membaca Al-Quran. Gimana kira Bu? Atau gempa datang, kita terus juga membaca Al-Quran. Nah, jadi dalam kondisi darurat. Tapi kalau tidak kondisi darurat, kita tidak boleh mencampuri bahasa Al-Quran, bacaan Al-Quran kita dengan kata-kata yang lain. Kalau kita mau ngobrol, berhenti membaca Al-Quran dulu. Putus dulu membaca Al-Quran, baru kita berbicara. Kita sedang baca Al-Quran, kemudian datang teman, berbicara pula, setelah itu baca lagi Al-Quran. Ini tidak boleh Bu ya? Tidak boleh kita, inilah adab yang harus kita jauhi dari membaca Al-Quran itu. Ya. Kemudian yang ke-12 adabnya adalah membacanya dengan mushaf Al-Quran, karena dengan melihatnya sudah termasuk ibadah yang berpahala. Nah, ini Bu ya. Jadi dianjurkan kita membaca Al-Quran dengan mushaf, ya. Itu yang dianjurkan, ya. Karena melihat mushaf ini Bu, ya. Melihat mushaf ini kita sudah dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Nah, maka hendaklah kita membaca dari mushaf. Ya, kalau sekarang ini ada HP, ya, yang memudahkan kita, tapi dalam kondisi darurat mungkin jauh mushaf, kita boleh, ya, untuk menjaga hafal. Tapi dianjurkan kita hendaklah kita memiliki mushaf Al-Quran, dari situ kita membacanya. Kita jaga Al-Quran ini, tapi kondisi kita dalam kondisi bersuci. Nah, itu dia Bu ya. Nah, kemudian yang terakhir, adab yang terakhir adalah dalam Al-Quran tidak tertawa, tidak bersenda gurau, dan tidak melihat pada sesuatu yang dapat memalingkannya. Nah, ini adabnya Bu yang ketiga terakhir ya. Jadi kita waktu kita membaca Al-Quran tertawa, ya,
Atau bersenda gurau, bercengkerama, bercandaria. Ini hentikan. Kalau kita mau bercanda, bertertawa, hentikan, kita putuskan, kita membaca Al-Quran. Atau kada sedang Al-Quran, kita lihat-lihat yang lain, ya, lihat yang lain, ya. Dulu seajib bu saya waktu kuliah sekolah dulu waktu di Padang ada, ini pengalaman pribadi juga bu ya. Ada itu anak-anak sekolah kuliah yang kurusan Al-Quran, ya. Nah, ini ada anekdotnya bu waktu kami dulu itu. Dia menghafal Quran, Al-Quran di tangan kanan, rokok di tangan kiri. Terbayang bu ya? Al-Quran di tangan kanan, rokok di tangan kiri. Kemudian kalau anak ada perempuan yang lewat, ditengok. Nauzubillah. Ya. Ini adab yang tidak baik, yang tidak boleh dilakukan kepada kita dalam membaca Al-Quranul Karim. Nah, itulah ibu-ibu dan para akhwat sekalian yang dimuliakan Allah. Adab harian kita, yang kedua ini itu adab dalam membaca Al-Quranul Karim. Semoga kita bisa beradab dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah, kalamullah, harus kita jaga, harus kita muliakan. Semoga ini nanti bacaan kita ini akan menjadi syafaat kepada kita. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah oleh kalian Al-Quran ini karena dia itu nanti akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Banyak dorongan hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan kita membaca Al-Quran. Di saat tidak ada yang menolong, bacaan Al-Quran ini menjadi penolong kita. Ya bu ya, mudah-mudahan ini termotivasi kita dan semakin beradab kita kepada Al-Quran, muliakan Al-Quran, ya. Kita junjung tinggi, kita hormati, tidak boleh. Maka itu adab Al-Quran itu, tidak boleh kita meletakkan sesuatu di atas Al-Quran. Ya bu ya, tidak boleh meletakkan sesuatu di atas Al-Quran. Apakah itu pena, apakah itu buku, ya, apalagi HP. Nah ini Al-Quran diletakkan, HP diletakkan di atas Al-Quran, tidak boleh. Karena pengalaman pribadi ada dengan Syekh, ya, Malik bin Sya'ban, hatta salah letak pena langsung beliau melarang kita untuk melakukan ini. Itu penjagaan kita beliau kepada Al-Quran, karena beliau itu adalah ahli tafsir. InsyaAllah banyak kita dapat istifadah dari beliau. Semoga Allah menjaga beliau, ya. Ibu, untuk itu kita termotivasi menjaga, memelihara dan beradab kepada Al-Quran. Kita terus membaca Al-Quran setiap waktu, setiap hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk mencintai Al-Quranul Karim. Wallahu taala alam. Sebelum kita tutup, ada 5 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan ibu-ibu tentang ini. Sudah masuk asar. Iya bu. Ya, insyaallah tabarakallah. Rumah kita itu adalah aurat. Rumah itu adalah penutup aurat. Jadi boleh ibu-ibu di rumah itu kita membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berhijab. Ya, karena itu adalah rumah kita, dibolehkan. Tapi yang utamanya, yang afdolnya kita memakai hijab. Ya boleh, kalau hukumnya boleh. Ya, karena rumah itu adalah aurat, yaitu sebagai pembatas kita dengan yang lain. Kecuali nanti ada yang bukan mahram masuk, ya kita tutup aurat. Ya, boleh mau di kamar, apalagi di kamar, di rumah saja, di ruang tamu saja boleh, ya. Boleh kita dan terhalang. Namun diutamakan kita lebih menjaga batasan-batasan aurat, apalagi kita beradab kepada Al-Quranul Karim. Baik, ya, wallahu taala alam bisawab. Ada bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya.
Masya Allah, tabarakallah, pengalaman Bu ya. Ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, rumah kita yang tertutup itu adalah aurat kita, ya. Jadi kalau kita di kamar mandi, mandi tanpa pakaian, ya, tanpa selai benang pun, kita itu adalah tertutup, ya. Tidak ada halangan, ya. Seperti juga Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, itu mereka saling melihat satu sama lain, ya. Mereka, nah ini Rasulullah Aisyah waktu air sedikit itu mandi bersama Rasulullah dan mereka saling melihat aurat satu sama lain. Rasulullah memercikan air, mengambil air, daing, tinggalkan untuk kata Aisyah. Di situ dalilnya bahwasanya boleh kita afwan di dalam kamar mandi di rumah kita boleh berwuduk, boleh mandi tanpa kita pakai busana. Dan yang lebih syadid, ada yang bahkan dia ini tidak tahu kita hukumnya, itu mereka syadid, bahkan mereka itu pakai mukenah, pakai jilbab juga mandi, ya. Ya ada juga. Wallahu a'lam, tidak tahu hukumnya di mana dia, ya. Entah ini syadid, ya. Nah, kalau di tempat keramaian, iya tutup aurat kita. Tapi kalau di rumah kita, ini rumah itu adalah aurat kita, ya. Yang tempat kita melepaskan aurat kita. Ya Bu ya, boleh, tidak ada terlarang hukumnya di sini. Wallahu taala a'lam bishawab. Terus ada Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafan kurang jelas coba dikeras ulangi. Membaca Al-Quran tidur-tiduran. Oh, berbaring. Oh, ya. Dikatakan dengan tangan kiri, menyentuhnya dengan tangan kiri, ya. Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dalil ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya dalil bolehnya kita berzikir dengan keadaan duduk, ya, dengan keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Dan zikir yang paling tinggi itu apa, Bu? Membaca Al-Qur'an. Maka ulama membolehkan kita dalam keadaan berbaring membaca Al-Quran, ya, sambil kita mengulang-ulang hafalan kita. Bahkan kita sebelum tidur juga diharuskan berbaring membaca Al-Quran. Terutama kita membaca Amanar Rasulu, ya, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ya, kita baca. Nah, yang kedua, adab kita dengan tangan kiri dengan mushaf yang kecil. Hendaklah kita, sunnah Rasulullah itu mengambil sesuatu, memberi sesuatu itu dengan tangan kanan. Kalau tidak salah itu hari kemarin itu Anda bahas, itu hari Selasa, tentang adab harus ketahui makan dengan minum tangan kanan dan menyentuh segala sesuatu, kecuali tangan kiri ini kita gunakan untuk apa? Untuk membersihkan, bersuci, istinja dan istijmar. Nah, selain itu Rasulullah menggunakan tangan kanan. Dan hendaklah Al-Quran, kitab suci apalagi, kita menyentuhnya, memegangnya dengan tangan kanan, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, Bu. Satu yang terakhir nih, Bu, ya, karena waktu asar masuk. Nah, ya, baik. Dalam keadaan kondisi haid ini para ulama menjelaskan bahwasanya ada berkhilaf di sini. Ya, yang pertama jumhur ulama mengatakan tidak boleh wanita haid dalam membaca Al-Qur'an dalam kondisi haid. Yang lebih lagi adalah menyentuh Al-Qur'an. Menyentuh Al-Qur'an ibu-ibu haid tidak boleh, ya. Ya, menyentuh Al-Qur'an dan membacanya juga. Tapi ada sebahagian ulama, ya, mengkhususkan, membolehkan kepada para hafizah, ya, para orang hafiz Quran yang perempuan yang haid, namun dia tidak menyentuh Al-Quran, tapi dia mengulang-ulang hafalannya karena dia takut nanti hafalannya hilang. Ini kalau kita
ya, yang tidak hafizah ya dianjurkan untuk tidak membaca Al-Quran dalam kondisi haid, apalagi bermukim di masjid, ya, karena la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah yang menyentuhnya kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hendaklah kita, seperti yang kita sebutkan tadi, menyentuh Al-Quran itu hendaklah dalam keadaan berwuduk dan bersuci. Baik Ibu dan para akhwat sekalian, terakhir itu ya. Ya, ini yang masuk pengecualian tadi, kalau dalam kondisi kita sedang ta'lim, belajar, ya, dalam keadaan belajar dan juga ikut dalam mempelajari Quran, maka ini ada pengecualian, dirukhsahkan oleh sebagian para ulama. Wallahu ta'ala alam. Ya Bu ya. Baik, ya itu cukup. Anak-anak rasa ini kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan apa yang kita uraikan tadi tentang adab-adab membaca Al-Quran kita pahami dan kita amalkan Ibu, dan insyaallah ta'ala kita akan masuk kepada poin berikutnya nanti di adab yang ketiga, insyaallah adab harian Muslim teladan. Demikian mungkin dalam kajian singkat kita di sore hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat kepada kita semua dan khusus kepada Anda sendiri. Yang benar ini datang dari Allah, yang salah datang dari Rasulullah SAW. Kita tutup Ibu dengan baca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.